Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan bab 8 tentang motivasi dari konsep menjadi penerapan perilaku organisasi. Yang pertama, motivasi dengan desain karakteristik pekerjaan, yaitu desain adalah suatu cara, elemen dan suatu pekerjaan di organisasi. Selanjutnya, model karakteristik pekerjaan dikembangkan oleh Gilliard Hackman dengan Georgette adalah satu keahlian yang bervariasi. Yang kedua, identitas tugas. Yang ketiga itu signifikasi tugas. Yang keempat, kemandirian. Dan kelima, umpan balik. Selanjutnya, bagaimana sih pekerjaan dapat didesain ulang? Jadi dalam bekerja itu dapat didesain ulang. Yang pertama itu rotasi pekerja, yaitu rotasi pekerja secara berkala dari suatu tugas ke tugas yang lainnya. Selanjutnya, banyak perusahaan yang telah mengadopsi rotasi pekerjaan menjadi suatu sarana untuk meningkatkan fleksibilitas dan menghindari pemecatan. Selanjutnya adalah desain pekerjaan rasional. Salah satu cara untuk membuat pekerjaan menjadi lebih profesional dalam motivasi adalah menghubungkan dengan lebih baik para pekerja dengan menerima manfaat dari pekerjaan mereka. Jadi dalam desain pekerjaan rasional itu yaitu pekerjaan itu lebih profesional dalam memotivasinya itu yaitu menghubungkan dengan lebih baik para pekerja dan menerima manfaat dari pekerjaan mereka. Jadi selanjutnya alternatif pengaturan kerja itu ada 3. Yang pertama jam kerja yang fleksibel, yang kedua adalah pembagian kerja, yang ketiga itu bekerja jarak jauh. Jadi yang pertama yaitu jam kerja yang fleksibel. Jadi karyawan itu dapat mengatur jam kerjanya dalam seminggu dan karyawan juga bebas mengatur jamnya selain pada jam tersebut. Selanjutnya, jam kerja yang fleksibel itu mempunyai kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, yang kedua yaitu semakin sedikitnya biaya lembur. Karena kalau jam kerja yang fleksibel itu tidak mengulur-ngulur jadi tepat waktu, jadi tidak ada biaya untuk lembur. Selanjutnya yaitu yang selanjutnya adalah berkurangnya ketidakhadiran. Jadi pada jam yang fleksibel itu karyawannya berangkat tepat waktu. Selanjutnya yang kedua adalah pembagian kerja. Dalam sebuah perusahaan itu terdapat pembagian kerja agar pekerjaannya dapat selesai dengan tepat waktu. Selanjutnya yang ketiga itu bekerja jarak jauh. Jadi bekerja jarak jauh itu bekerja dari rumah dan 1 seminggu sekali itu diadakan pertemuan dengan melewati komputer. Dan juga bekerja jarak jauh memiliki kelebihan, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas. Jadi kalau bekerja pada jarak jauh tuh meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya yaitu perputaran karyawan semakin lebih sedikit karena dalam berjarak jauh itu tidak dibutuhkan banyak karyawan. Selanjutnya yaitu manfaat fleksibel, mengembangkan suatu paket manfaat, yaitu yang pertama setiap pekerja dapat memilih paket kompensasi yang memuaskan kebutuhan dan situasi mereka saat itu. Selanjutnya adalah imbalan intrinsik, yaitu program penghargaan pekerjaan kerja, yaitu ucapan terima kasih yang dilakukan secara spontan dan secara pribadi. Jadi dalam imbalan intrinsik, karyawan melakukan suatu perubahan dalam melakukan, jadi karyawan itu mendapatkan imbalan ucapan terima kasih spontan dan secara pribadi oleh manajernya. Jadi dalam karyawan itu mendapatkan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diperolehnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.